Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy G episode ke-202. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur episode sebelumnya. Ini baru baleloli. Di mana si Hao berjibaku untuk melewati kesengsaraan guntur ilahi dan sempat mendapatkan beberapa gangguan dari dewa surgawi yang dikirim oleh aliran-aliran besar. Meskipun begitu, si Hao dengan segala keopeannya masih bisa menangani seluruh gangguan sekaligus juga melewati ujian 9 surga yang membuatnya kembali mendapatkan cairan guntur. Nah, melihat si Hao mendapatkan cairan guntur lagi, antek-antek dajjal klan pohon iblis darah perak masih sempat membuat curang dengan berusaha untuk mencurinya, sehingga pada akhirnya justru menjadi musuh bersama dan dihujat oleh seluruh warga penduduk asli alam kuno abadi. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana si Hao bersama aliansi penduduk asli alam abadi mengeroyok klan pohon iblis darah perak, sehingga leluhur klan Soiyes itu pun berusaha menggalang bantuan beberapa klan lain, termasuk juga bekerja sama dengan sang raja nama kota Ningchuan untuk menghabisi Huang. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Setelah di episode sebelumnya rombongan klan pohon iblis darah perak memutuskan untuk mundur, ternyata si Hao dan aliansi penduduk alam abadi kuno yang lain tidak terima dan pergi ke tanah kuno klan pohon iblis darah perak untuk membuat perhitungan. Kedatangan Huang yang dibarengi dengan kehilatan kesengsaraan guntur yang mengamuk membuat anggota klan pohon iblis darah perak menjadi ketakutan, dan hal itu menyebabkan leluhur klan kuno tersebut menjadi marah besar ketika menghardik tindakan Huang yang dengan sangat tidak sopan membuat kekacauan di tanah kuno klannya. Si Hao yang baru turun dari langit tampak sangat santai ketika melihat leluhur klan pohon iblis darah perak yang kita panggil aja dia tuh si Dadang ya, muncul dan menceritakan jika dahulu ketika masih di alam bawah dia dikenal dengan nama penghancur tanah leluhur. Namun si Hao juga tidak sembarang menghancurkan tanah leluhur seseorang, dan hanya orang-orang Soiyes seperti mereka inilah yang menjadi sasaran si Hao. Karena itulah si Hao tanpa banyak babi bu menyalakan genderang perang dan menjanjikan bahwa siapapun yang membantunya menghabisi 3 petinggi klan pohon iblis darah perak, maka dia pasti akan memberikan mereka cairan guntur untuk menghapuskan pengikisan sihir. Tepat ketika si Hao menurunkan sebuah pilar guntur emas dari langit, banyak ahli-ahli dari klan abadi kuno yang turut membantunya menghabisi Dadang, dan hal itu membuat sang leluhur klan pohon iblis darah perak menjadi marah, tidak menyangka sama sekali bahwa saudara sesama penduduk kuno ini melupakan kesetiaan hanya karena iming-iming cairan guntur semata. Namun sayangnya baik Sukijan sudah tidak menganggap klan pohon iblis darah perak sebagai rekan sejak mereka menyerang tanah kunonya, dan karena itulah klan jiwa 8 lengan bersama dengan 2 klan lain sudah memantapkan diri untuk berdiri di sisi Huang. Si Hao pun tidak tinggal diam dan segera memanggil burung ilahinya untuk meluluhlantahkan seluruh klan pohon iblis darah perak sekaligus. Segera setelah seluruh tanah kuno klan pohon iblis darah perak hancur, perhatian si Hao beralih ke retakan spasial yang menjadi semakin besar di langit, di mana hal itu membuat Sukijan menyarankan pemuda itu untuk segera memberikan cairan guntur pada orang-orang terkuat di aliansi. Baru kemudian Sukijan memperkenalkan 2 pemimpin dari klan Li dan klan Ren yang kita sebut aja Licin dan Rental sebagai sekutu klan jiwa 8 lengan yang telah turun tangan secara pribadi untuk membantu si Hao. Bahkan mereka dengan penuh kesadaran menawarkan diri untuk bersumpah menjadi saudara Huang, yang membuat si Hao buru-buru menolak dan menekankan bahwa dia akan membantu siapapun yang telah membantunya.
Kabar Huang yang mendapatkan cairan guntur ini menyebar dengan cepat dan membuat klan-klan iblis alam kuno abadi berkumpul untuk meminta bantuan, termasuk juga klan manusia setengah kuda alias klan Centaur. Si Hao hanya tertawa kecil melihat ada klan enggak tahu diri yang turun muncul dan mengingatkan bahwa mayuan dari klan Centaur pernah merampoknya di masa lalu. Perkataan si Hao membuat beberapa klan yang dulu menyerangnya jadi marah dan mengingatkan pemuda itu untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan di alam abadi kuno. Tidak mau klan-klan kurang asam itu terus mengganggu si Hao, Sukijan pun turun tangan dan membuat klan yang memiliki masalah dengan Huang auto lari tunggang langgang. Setelah para pengganggu pergi, si Hao pun melanjutkan prosesi bagi-bagi bansos cairan guntur dan menyerahkan semangkuk cairan guntur kepada siapapun yang masih berdiri di dalam lembah. Semua penduduk asli alam kuno abadi itu menerima cairan guntur dengan gembira dan menjadi semakin gembira lagi setelah merasakan betapa kekuatan yang dahulu menghilang dari dalam tubuh mereka secara perlahan telah kembali, seolah sebuah kekuatan yang terus mengekang diri mereka selama berabad-abad telah dimusnahkan dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga asli alam kuno abadi itu untuk mengalami transformasi besar. Sementara geng aliansi si Hao telah mendapatkan kekuatan mereka kembali, Dadang yang masih enggak terima akhirnya berusaha mencari bantuan dari klan lain dan menyebarkan kabar keburukan Huang, termasuk juga sikap sombongnya yang berusaha mencari keuntungan dari klan-klan alam kuno abadi. Upaya pencarian sekutu ini langsung diterima oleh beberapa klan yang memiliki hubungan buruk dengan Huang, termasuk klan Naga Merak dan klan Kerak kuno. Merak kali ya. Akhirnya para kepala klan ini menyusun strategi untuk memancing si Hao keluar dari Pulau Jiwa, karena tidak mungkin pemuda itu akan membawa banyak kepala klan untuk menemaninya melakukan perjalanan ke banyak tempat. Ketika Dadang membentuk aliansi, 3 kepala lain di sisi si Hao tampaknya juga telah menduga hal tersebut dan memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati. Meski begitu, si Hao tidak mungkin membiarkan dirinya berdiam diri di Pulau Jiwa karena dia perlu mengambil peluang keberuntungan selama berada di alam kuno abadi ini. Ketika itulah muncul kepala klan Centaur dan kepala klan Naga Qulong yang meminta maaf secara pribadi kepada si Hao dan membawa beberapa anggota klan mereka yang telah berbuat jahat untuk dieksekusi secara langsung. Seluruh tindakan ini semata-mata menunjukkan betapa 2 kepala klan tersebut ingin menjalin hubungan baik dengan si Hao dan berharap pemuda itu tidak memperdalam permusuhan pada klan-klan mereka. Bahkan klan Centaur telah membawa sejumlah besar gadis tercantik di klannya untuk melayani si Hao dan membuat licin featuring rental yang udah lebih dulu ngintilin ciwi klan mereka menjadi tersinggung. Si Hao yang meskipun hobi ngepak boy sejak dini agak pusyang juga kalau disodorin banyak mbak-mbak seperti ini. Khawatir kalau bini dan calon-calon bininya di luar sana bakalan ngamuk kalau ngeliatin tayangan ulang episode ini. Untungnya di saat yang sama, si Hao mendapat kabar kemunculan Ning Chuan sehingga dia bisa menghentikan adegan mengenakan sekaligus mengharumkan ini untuk mengajak para kepala klan memburu Ning Chuan yang memang sejak lama memiliki permusuhan dengannya. Si Hao baru saja muncul di depan Ning Chuan ketika tiba-tiba saja sebuah tangan raksasa muncul dari balik langit yang menandakan bahwa upaya memancing si Hao keluar dengan Ning Chuan telah dijalankan. Si Hao santai saja ketika melihat tangan raksasa itu karena rental selaku salah satu kepala klan yang menemaninya langsung mengambil wujud Void daunnya dan menghantamkan tinju ke arah tangan raksasa itu hingga menciptakan riak energi yang menyebar ke segala arah. Tidak hanya rental, Sukijan yang melihat pedang emas raksasa turun dari langit juga segera mengambil wujud Void Dao dan menghancurkan pedang itu menjadi berkeping-keping. Nah,
Ternyata bukan hanya Sukijan dan Rental yang berubah menjadi Void Dao, namun juga 3 kepala klan lain yang bekerja sama dengan Ning Chuan dan langsung menunjukkan keprihatinan melihat kepala klan lain malah tunduk pada orang luar seperti Si Hao. Namun tampaknya Si Hao juga sudah menduga rencana dari geng aliansi lawan dan mengangkat tangannya sebagai kode agar sekutu 3 kepala klan lain yang masih bersembunyi turut menunjukkan diri agar Ning Chuan, Dadang, dan kawan-kawan yang sok keras ini tahu apa konsekuensi mencari gara-gara dengan dirinya. Ning Chuan dan 3 kepala klan lain auto terbagung-bagung ketika melihat Huang senyata-nyatanya telah dilindungi oleh 5 klan kepala, dan hal ini membuat semua antek Dajjal itu dapat melihat bayangan kerugian besar yang mengintai akibat dari tindakan yang mereka ambil hari ini. Karena itulah ketika kepala klan Naga Merah dan Kera Kuno menahan serangan dari 5 kepala klan, Dadang dan Ning Chuan malah dengan tidak tahu malunya melarikan diri dan membiarkan 2 rekan mereka meledak menjadi ketiadaan. Si Hao sempat mengejar Ning Chuan yang melarikan diri, namun sayang sebelum dia berhasil menangkap si anjing satu itu, sebuah celah spasial dengan sulur emas telah lebih dulu menahan Ning Chuan dan membuatnya hilang dari peradaban. Si Hao memang cukup menyayangkan kegagalannya menggeprek Ning Chuan hari ini, namun ada hal lain yang perlu dia lakukan, yaitu berburu pohon dewa surgawi yang konon katanya apabila 4 pohon menyatu akan melahirkan sebuah obat keabadian yang legendaris. Karena itulah Si Hao tidak bisa membuang waktu lebih lama dan segera menuju alam rahasia pohon dewa surgawi untuk berburu obat keabadian tersebut. Pohon dewa surgawi tersembunyi di tanah kuno paling berbahaya di seluruh alam abadi, dan untuk mencapainya Si Hao telah melewati perjalanan yang luar biasa membagongkan. Si Hao melewati banyak lokasi yang sangat berbahaya, termasuk air terjun guntur ketika menemukan onggokan kerangka seorang dewa surgawi yang menunjukkan betapa sulitnya menemukan pohon dewa surgawi. Setelah melewati jalan yang berliku, mendaki gunung, melewati lembah, akhirnya Si Hao pun sampai di puncak dewa surgawi ketika sebuah suara menggelegar terdengar menggema di seluruh tanah kuno, dibarengi dengan kilatan guntur yang menyambar-nyambar dan menyerbu ke arahnya dari segala penjuru. Namun Si Hao sama sekali tidak menunjukkan ketakutan terhadap guntur tersebut dan malah mengancam untuk balik menunjukkan suara guntur surgawinya sendiri hingga tiba-tiba tiba-tiba saja suara yang awalnya menunjukkan keangkuhan itu langsung berubah khawatir ketika mendung dan aura gelap yang menutupi tanah kuno menghilang dalam sekejap dan memperlihatkan pemandangan pohon raksasa dengan aura kuno yang memperkenalkan diri sebagai pohon dewa surgawi. Pohon dewa surgawi paham jika Si Hao datang ke tempat ini pasti untuk mendapatkan buah dewa surgawi. Karena itulah dia tanpa banyak bicara langsung memberikan 1 buah dewa surgawi kepada Si Hao dan membuat pemuda batu kecil itu memahami betapa pengecutnya pohon dewa surgawi ini. Menurut Si Hao akan bagus jika dia bisa membawa pulang beberapa buah dewa surgawi, namun pohon surgawi yang mengetahui pemikiran itu langsung mengingatkan jika dia hanya memiliki 1 buah yang sudah matang. Si Hao tahu jika pohon dewa surgawi sangatlah penakut dan oleh karena itulah dia memiliki rencana untuk membawa pergi seluruh pohon keluar dari tanah kuno ini. Si Hao mulai menceritakan tentang bahaya-bahaya di dunia luar, mulai dari tanah tak bertuan sampai dengan pembobolan alam kuno abadi oleh aliran besar yang berpotensi mengambil paksa buah dewa surgawi, bahkan memunikan seluruh pohon dewa surgawi untuk dijadikan obat. Mendengar hal seperti itu, yang Si Hao duga pohon dewa surgawi auto jiper dan meminta pertolongan Si Hao untuk mencari cara menyelamatkannya. Melihat pohon dewa surgawi yang putus asa, Si Hao pun segera menjalankan rencananya dan menawarkan diri untuk mengambil resiko dan membawa pohon surgawi bersamanya. Nah,
Tapi ternyata membawa pohon dewa surgawi keluar dari tanah kuno juga bukanlah perkara mudah, dan si Hao harus mengikuti petunjuk pohon dewa surgawi untuk menemukan tanah dari segala sesuatu. Hanya dengan menemukan tanah itu si Hao dapat mengubah pohon dewa surgawi menjadi pohon muda, dan baru setelah menjadi pohon muda, pohon dewa surgawi dapat bepergian kemana saja bersama si Hao. Si Hao hanya bisa menghela napas ketika mendengarkan perkataan pohon dewa surgawi sebelum menegak sebuah cairan emas yang akan membawanya menuju tanah yang menyimpan peninggalan dari raja-raja pertama alam semesta dan memiliki efek menghidupkan segala sesuatu. Baru setelah memasuki tanah segala sesuatu, si Hao langsung disuguhkan pemandangan seorang gadis yang meringkuk di dalam sebuah tabir guntur merah muda, dan si Hao berpikir apakah wanita ini adalah raja abadi peri yang dimakamkan di tempat ini. Si Hao mulai memikirkan apakah semua ramuan keabadian diciptakan dari kematian seorang raja abadi, sebelum kemudian menggunakan persepsi surgawinya untuk mencari tahu lokasi makam peri abadi dan menghujamkan pedang gunturnya pada titik yang dia yakini sebagai lokasi makam. Benar saja perhitungan si Hao, begitu pedang dihujamkan sebuah energi kuat meledak sebelum kemudian menunjukkan sosok cantik yang entah kenapa tampak begitu akrab untuknya. Ketika si Hao mengalami lebih lambat peri abadi itu, tiba-tiba saja pupil matanya bergerak dan peri yang telah dimakamkan itu kembali hidup, di mana hal yang membuat si Hao terbagong adalah dia akhirnya menyadari bahwa raja abadi peri yang muncul di hadapannya saat ini memiliki rupa yang sangat mirip dengan Monu alias Mbak Penyihir alias peri QB yang dulu sering banget godain dia ketika masih berada di alam bawah. Masih ingat kan? Si Hao, waduh, siapa yaitu Raja Abadi Peri yang tiba-tiba muncul? Apakah dia adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi jadi Peri QB? Mampukah si Hao membawa pohon dewa surgawi keluar dari tanah kuno bersamanya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakradiva. Rama di sini pamit, bye-bye.